Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga kalian selalu sehat selalu ya. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-1. Nah, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lainnya menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Coba perhatikan gambar-gambar di atas. Bagaimana penjelasanmu mengenai hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup? Jadi, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup yang lainnya untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Bentuk ketergantungan antara makhluk hidup dapat dilihat dari sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem. Nah, coba kalian buka buku kalian pada halaman 101. Di sana terdapat sebuah teks bacaan yang berjudul Rantai Makanan dan Jaring-jaring Makanan. Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan. Tumbuhan yang hijau daunnya mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuatnya sendiri disebut konsumen. Adapun konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan itu disebut omnivora atau pemakan segalanya. Nah, sebelum lanjut, tetap harus menjaga kesehatan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Ingat selalu pesan ibu ya. Jadi, energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lainnya. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Nah, berikut ini merupakan contoh dari jaring makanan atau jaring-jaring makanan. Nah, di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem, disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga akan semakin banyak. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari jaring-jaring makanan karena terdapat banyak rantai makanan di dalamnya dan banyak hewan yang terlibat di dalamnya. Contohnya seperti rumput yang dimakan oleh ulat. Ulat bisa dimakan oleh ayam, bisa dimakan oleh katak juga. Nah, nanti bisa dimakan oleh elang atau pepohonan yang dimakan oleh
ulat dan dimakan oleh belalang. Nah, kedua hewan tersebut dimakan oleh ayam dan ayam dimakan oleh elang. Semacam itu. Nah, sekian pemaparan dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Bye-bye.